We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat malam Uni Husna Amniati. Iya betul. Malam Bapak Sutoyo Raharto gitu. Oke, Uni, saya mau tanya dulu. Uni aslinya mana? Asalnya mana? Saya asalnya dari, saya lahirnya di Muarobungo, tepatnya Provinsi Jambi itu. Tapi saya sebenarnya itu masih ada garis keturunan orang Minang. Orang tua saya dua-duanya orang Minang dan keduanya merantau di Provinsi Jambi. Dan kebetulan saya anak kelima dari 5 bersaudara. Oke. Nah, Uni kan masuk ke isi Padang Pajang ya? Iya betul. Ya. Apa yang menarik Uni untuk masuk ke isi atau dunia seni? Oh, sebenarnya saya bisa masuk ke isi Padang Panjang itu random sih Pak. Sebenarnya bukan niat dari hati, cuman memang sudah jalannya, syukur alhamdulillah. Pun memang kegiatan saya memang banyak ekskul di kegiatan seni. Tapi pada saat awal itu saya memilih SNMPTN itu jurusan BK, bimbingan konseling. Tapi memang tidak ada jalan, nggak lulus, ya alhamdulillah tembus diisi gitu. Saya jalan lain ternyata tembus gitu. Oke, Uni, saya mau tanya. Nah, bagaimana minat anak muda atau generasi muda terhadap dunia seni di Padang khususnya? Oke, Padang. Kalau saya lihat di khususnya daerah Sumbar, Sumatera Barat ya Pak, mereka tuh sangat antusias terhadap seni ya. Itu di dalam menurut pandangan saya, karena kebanyakan mayoritas orang Minang itu masih berkesinambungan terhadap kesenian. Pada seperti silat, terus mereka tetap berakar dari kesenian silat, gerak-gerakan mereka banyak berakar dari silat juga gitu loh. Tapi sedikit ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Di Minangkabau itu perempuan tabu untuk menari pada saat sebelum-sebelumnya kan. Cuman sekarang kan sudah ada yang namanya emansipasi wanita, sekarang sudah banyak perkembangan lainnya. Tapi memang ada sebagian tempat-tempat yang masih menerapkan bahwasannya perempuan itu tabu untuk menari gitu loh. Hanya di tempat-tempat yang sudah daerahnya sudah maju, yang sudah melakukan penyetaraan gender gitu Pak. Oke, kita kan nggak bisa ngomong maju atau enggak karena itu tradisional setempat. Iya, Nah, betul. tapi kalau misalnya yang menganggap bahwa wanita itu tabu untuk menari, seni apa yang ada di daerahnya mereka? Apakah hanya pencak silat atau banyak seni-seni lain? Sepengetahuan saya, karena saya ini kan besarnya di perantauan Pak. Ya, jadi saya sedikit minim sekali untuk mengetahui kesenian di Sumatera Barat tersebut kan, karena sudah memasuki umur 19 sudah bisa bersekolah di Padang lagi gitu loh. Yang saya ketahui itu kesenian yang melibatkan perempuan itu tabu, seperti ada kesenian yang menjadi ikon di Sumatera Barat seperti silat, randai.
Nah, randai. Randai itu seperti cerita rakyat yang dikemas menjadi kesenian teater berkolaborasi dengan tari, lalu dendang, nyanyi gitu loh. Jadi dikemas jadi satu satu media dan mereka melakukannya lingkaran gitu loh. Nanti kalau misalnya teman-teman yang lain pengen mengetahui apa itu randai, boleh di-share, boleh dicari di YouTube gitu loh. Oke. Nah, Nah, pemain randai itu hanya lelaki atau ada perempuannya juga? dulu setahu saya tuh pemainnya paling yang boleh dilakukan perempuan itu berdendang atau menjadi peran perempuan. Kan dalam cerita rakyat itu kan ada yang sebagai perempuan. Tapi sebagai penari legaran itu kebanyakan itu laki-laki gitu loh. Oke, oke. Mm-mm. Nah, sekarang kalau kita ngobrol di sekolah seni ya, Iya, eh, Pak. ya, peminat untuk seni tari itu laki, perempuan, atau bagaimana porsinya? Porsinya sih kalau pada zaman saya sekolah dulu memang mayoritas itu perempuan. Sangat sedikit laki-laki yang ingin berkecimpung di dunia tari khususnya itu ya, Pak. Memang perempuan sih. Nah, tapi Oke, tidak semua laki-laki itu, tapi kebanyakan kan orang punya stigma laki-laki yang menari itu bencong gitu, mohon maaf gitu. Terus mereka kemayu, tapi tidak semuanya sih. Ada memang sebagian ada, tapi tidak semua laki-laki yang seperti itu yang saya temui gitu loh, Pak. oke, oke. Ini ada Mm-mm. tambahan dari Bu Kusmawati. Iya, Pak. Nah, beliau penari presiden ini, nanti bisa kenal ini. Iya, boleh. Di dalam Randai pemeran wanita dimainkan oleh laki-laki. Oh, oke, oke, menarik Iya, iya sekali. ada. Iya, memang ada. Nah, kalau pencak silat dimainkan lelaki atau perempuan juga? Pencak silat, Ya, silat, silat. silat. Ya, Sebenarnya sudah boleh, Pak. sudah boleh. Sudah dilakukan perempuan. Cuman itu tadi silat itu kan ada silat, ada yang pencak silat. Nah, di perguruan-perguruan tertentu sudah ada yang boleh dilakukan oleh perempuan. Dan ada juga yang tidak perguruan yang tidak berkenan untuk perempuan untuk melakukan silat karena di satu daerah yang saya temui itu salah satunya di daerah Paninggahan, Pak. Saya punya senior bahwasanya dia pernah bilang perempuan di Minangkabau itu untuk dijaga, bukan bukan untuk bertarung atau melakukan penjagaan gitu loh. Karena yang memegang harta pusaka, warisan dan segala macamnya itu adalah perempuan. Jadi perempuan itu dijaga gitu. Oh, wow, wow, Mhm, wow. mhm. Ini ada tambahan dari Bu Kusmawati. Semua tari Iya. Minang berasal dari silat katanya. Iya, betul betul. Akar Ah, akar dari kesenian tari Minang itu adalah silat gitu. oke, oke. Nah, Uni, waktu kuliah itu Iya, Anda Pak. mengambil seni tari. Iya, betul. Oke. Seni tari apa saja yang dipelajari? Hanya Sumatera Barat atau Sumatera atau yang Jawa pun juga dipelajari? Tergantung visi misi dari pihak kampus ya, Pak. Yang pada saat saya sampai sekarang pun visinya Melayu. Melayu Melayu apa saya lupa gitu loh, Pak. Melayu. Cuman Oke. memang mayoritas tari-tari tradisi Minang kami pelajari gitu loh. Ada juga pelajaran tari Jawa lainnya tapi tidak terlalu intens gitu loh. Oh, wow, wow. Nah, ada berapa jenis tari di Minang? Di Minang tari tradisi ya, Pak? Ya, ya, ya. Mhm. Ini saya sudah lama nggak baca-baca buku lagi, Nggak tapi apa-apa, yang nanti bisa saya ditambahin. ingat Oh, ya kalau salah nanti kalau saya salah mohon ditambahkan atau diklarifikasi lagi gitu atau dibenarkan lagi. Yang saya masih ingat itu dulu ada namanya tari ambe-ambe.
tari manca. Tari manca, lalu tari ada namanya ulu ambe. Itu bukan tari tapi dikemas seperti tari, seperti silat juga gitu loh. Tapi saya susah untuk menjabarkannya, Pak, gitu loh. Cuman kami pelajarin itu. Terus apa lagi? Tari ada namanya tari, ini sudah menyangkut tari sudah dikemas dari koreografer Sumbar yang sudah lama gitu, Pak. Salah satunya itu karya Huria Hadam. Itu salah satu seniman Sumatera Barat, dia seorang perempuan. Yang saya tahu karyanya itu tari piring Huria Hadam, lalu tari piring Huria Hadam, tari barabah, lalu tari, tunggu saya masih lupa, Pak. Nah, itu salah satu dua karya yang beliau saya masih ingat. Kemudian ada lagi ya. Ya, silakan selesaikan dulu. Saya sambung sedikit. Ya. Salah satunya lagi karya dari seniman satu lagi itu namanya Ibu Gusmiati Suid. Salah satunya itu tari ranta, itu sangat populer. Ya, terus lalu tari barabah itu dari Ibu Gusmiati Suid, saya lupa. Lalu tari sapu tangan Ibu Huria Hadam. Lalu Melayu Deli juga dari Sumatera Utara. Tari apa namanya, Pak ya? Aduh, saya lupa. Sangat lupa. Oke, ini ada tambahan dari Bu Kusmawati. Ya. Kalau jenis tari Minang banyak, tapi tidak banyak standar seperti di Jawa Bali. Jadi ya. Tren mereka berlainan. Iya, betul. Saya salah tadi, tari baraba itu dari punyanya Ibu Gusmiati Suid. Ya. Oke. Berjalan dari tiap daerah walau namanya sama. Oke. Tari baraba dari Huria Hadam dan Gusmiati Suid. Oke. Wow. Iya. Oke, saya masuk ke foto ya. Oke. Ya. Ini fotonya banyak sekali nih. Iya. Itu merupakan karya-karya dari senior dan saya juga ikut acara-acara di berbagai acara pernikahan gitu. Oke, sebentar. Oke, Anda mengatakan ini adalah ujian untuk kelas. Nah, iya. ini apa? Silat atau apa? Ini sebenarnya itu buat kebutuhan untuk mata kuliah sih, Pak. Ini materi dari dosen saya, bahwasanya gerak yang dia kasih itu. Saya lupa siapa namanya, tapi tetap ikut materi tentang silat gitu. Oke, materinya tentang silat. Wow. Iya. Wow. Mata kuliahnya ada silat. Jadi kan setiap silat kan punya basic masing-masing dari guru tersebut gitu, Pak. Iya. Dan ini seragam standar silat di Sumatera Barat atau di Minang? Iya. Oke. Nah, Anda mengatakan ada beberapa ada waktu di mana perempuan tidak diperbolehkan untuk main silat. Itu kira-kira berapa tahun yang lalu? Pada saat sekarang sih masih ada, Pak. Cuman kan yang membuat alasan mereka itu kan pada saat dulu kan seperti saya bilang tadi kan perempuan itu tidak diperuntukkan untuk bertarung. Perempuan di Minangkabau itu dijaga dan dijatuhkan harta warisan seutuhnya, harta pusaka gitu lah, dinombatkan sebagai bundo kanduang gitu, Pak. Lipapeh rumah dan gadang yang saya tahu gitu. Nah, perempuan sekarang ada sebagian daerah-daerah yang sudah membolehkan, seperti di HIPSI itu perburuan sudah boleh untuk perempuan ikut silat. Oke. Nah, ini tari apa ini?
Oh, ini sebenarnya kan ini kan dua kostum yang berbeda kan, Pak. Di sini saya foto sama teman saya, ini selesai ujian karya. Jadi karya dari tradisi kami kembangkan menjadi sebuah tari kreasi. Nah, ini yang teman saya pakai itu baju kreasi Melayu. Yang saya pakai di atasnya itu tari piring, Pak. Tari piring yang sudah dikreasikan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ujian tadi gitu loh. Oke. Nah, oke, nanti saya akan tanya tentang baju Minang. Iya. Nah, ini apa? Ini baju yang mana Pak? Yang kepalanya? Dari kostum dari atas itu namanya kan Tekulu Tandua. Oke. Nah, Tekulu Tandua ini boleh bermacam-macam model. Boleh sekarang, tapi tidak menghilangkan unsur dari aslinya gitu, Pak. Oke. Berarti modelnya harus tandua gitu. Iya. Seperti tapi ini tuh. kreasinya boleh macam-macam. Boleh. Oke. Nah, bajunya, kostumnya. Bajunya itu sebenarnya baju untuk standar perempuan itu kan bajunya baju kurung basiba, Pak. Baju kurung basiba tuh tidak adanya lekuk-lekuk dari tubuh perempuan tersebut. Tapi kan sekarang kan karena kebutuhan entertain, jadi kan sudah banyak perkembangan dan kreasi dari kostum tersebut. Nah, baju yang sebenarnya yang harus dikenakan itu kan baju kurung basiba, baju yang memang menutup dada dan pinggul dan sending-sending dari tubuh perempuan tadi. Oke. Apakah ada standarnya atau untuk model dan sebagainya, motif, warna, apakah ada standarnya? Iya, yang standar tadi itu hanya itu tadi, Pak. Kalau warna dan motif-motif lainnya tuh tidak berpengaruh sih. Cuman hanya dari untuk standar postur tubuh gitu. Oke. Nah, ini termasuk kostum apa kalau ini? Ini foto ini kostum kami untuk menyambut pengantin waktu itu. Jadi ini sudah dikreasikan, Pak. Nah, iya. Jadi seperti Ibu bilang yang sama tuh betul yang kayak Ibu itu bilang, warna ciri khas Minangkabau itu merah, hitam dan kuning. Ya, seperti bendera Jerman. Oh iya. Nah, ini apakah masih termasuk tandua? Tidak, Pak. Tidak. Ini sudah kreasi. Yang dipakai teman saya itu sudah kreasi. Oke. Nah, yang Anda pakai juga udah kreasi ini berarti. Iya, itu namanya suntiang kan. Jadi suntiangnya agak kecil sih sebenarnya, Pak, gitu. Oh, tapi suntiang apakah bukannya untuk orang menikah saja? Oh, enggak kan? Enggak. Kalau yang untuk menikah itu beda lagi, Pak, motifnya. Beda lagi bentuknya dan ukurannya pun juga berbeda. Oh, berarti ukuran juga berpengaruh ya? Iya, betul. Oh, wow. Ini kan saya pakai kan bisa dipakai untuk anak-anak gitu loh. Oke. Nah, ini tari apa? Ini tari karya saya ujian ini, Pak. Ini tari karya Melayu. Jadi kepalanya saya tutup sebagai tekulu namanya gitu loh. Dan bajunya pun tidak ada untuk ciri khas sama sekali sih, memang sangat kreasi saya bikin gitu. Oke, berarti tidak tradisional ya? Tidak. Oke. Ya. Selanjutnya ini. Oke, silat. Oke, nah, ada berapa macam silat kalau di Minang? Oh, sepengetahuan saya sih banyak sih, Pak. Perguruan yang punya ciri khas, seperti ada yang bilang silet harimau, salah satunya kan gitu. Nah, mereka punya ciri khas masing-masing gitu.
Saya sih kalau kalau yang tentang materi silat saya sangat sangat minim sekali pengetahuan tentang silat. Nah, Tapi kalau yang saya ya, mhm, tapi apa? tapi saya pernah mempelajarinya dengan dosen saya tadi itu, Pak, gitu. Walaupun sebentar, memang 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 sangat mentah sekali saya dapatkan gitu loh. Oh, oke. Yang di kuliah berarti sangat-sangat basic sekali. Iya iya, betul betul. Oke. Aha. Nah, kalau ini apa? Oh ini, itu Padang Mage kalau tidak salah tuh, sunting Solo, kepala Solo. Yang mana? Yang tengah? Yang saya pakai. Oh, Ini yang ini. saya pakai yang baju hijau sama baju orange. Yang Oh, oke. baju ungu itu sudah kreasi juga. Oke. Yang baju hijau sama orange ini em, apa ini namanya? Ini kepala Solo sih, Pak. Kepala Solo. Nah, itu Iya iya. itu dari Minang untuk perayaan apa atau untuk acara apa biasanya? Iya, di Minang itu kan banyak model-model kostum yang menunjukkan setiap kabupaten-kabupatennya, Pak. Jadi ini nih di daerah ini, dari Solo gitu namanya. Oke. Oke. Kalau saya salah, tolong dibenarkan, saya Ya. masih lupa, Pak, gitu. Ini ada Bu Kusmawati, jangan khawatir. Iya. Nah, Iya. Mohon Bu, tolong di dibimbing saya kalau jika saya mempunyai kesalahan dalam penjelasan. Iya, betul Kabupaten Solo. Kabupaten Nah, Solo. itu kepala kepala Solo. Oke, oke. Mhm. Nah, untuk berarti ini ada kainnya sedikit keluar begitu ya? Keluar bagaimana, Pak? Ini kan ada kainnya ya, bukan tanduk ya, Bu? Iya. Oke. Bukan, iya. Sebenarnya Tikulu Tanduk itu kan dari kain juga, cuman kan di dalam bahannya itu supaya bisa kuat dan kokoh itu di dalamnya dikasih, bahan kayak Keras. iya, bahan keras, apa ya namanya, plastik semen, Pak. Jadi seperti topi kan gitu, Ya, ya. berdiri dia gitu. Kalau ini Mhm. kan kain, jadi dia Nah, ditempel aja. oke. Nah, kalau ini kreasi. Iya, ini kreasi. Oke. Sebenarnya ini juga ada unsur dari Tikulu, apa namanya, Pak, ya, eee, kepala Solo apa dari daerah mana? Suntiang bukan Suntiang namanya. Aduh saya lupa, Pak. Cuman memang ini sudah dikreasikan. Nah, ini kan celana galembong nih, Ya. yang biasanya digunakan untuk randai, dan ini bisa ditepuk, Pak, kalau ditepuk itu berbunyi dia. Oh, begitu. Mhm Ditepuk mhm. sebelah mananya? Di tengah-tengah dan di kiri, di kanan gitu loh. Cara cara mainnya hampir sama kayak main randai gitu. Oh, oke. Mhm. Ditepuk tangan? Enggak, iya ditepuk dengan kedua tangan di kain itu, jadi dia dengan teknik kita kaki dilebarkan, dia kan kain itu kan tegang gitu loh. Ya. Nah, lalu jadi sebuah bunyi deh. Oh, oke. Mhm. Dan eh, dan apakah eh, cara menari atau eh, ya, apakah cara menari atau teknik menari perempuan dan laki-laki berbeda? Tergantung kebutuhan karyanya, Pak, gitu loh. Kalau memang, Kalau eee, sam tradisional, kalau tradisional. tradisional beda 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 Oke. beda, Pak. Kalau di Minang, Pak, ya. Ya. Beda karena, batas-batas gerak perempuan itu misalnya ketiak, lengan tidak boleh terlalu tinggi gitu, itu yang membedakan Oh, gerak perempuan dan laki-laki gitu. oke. Jadi heeh. Bahan buan bikin celana galembong itu khusus, nggak tiap bahan bisa bunyi kalau dipukul Iya, dia saat tergantung dia harus bahan saat khusus, menari. Pak, iya. Kalau Oke. enggak dia bisa robek gitu. Oke. Nah, kalau Heeh. ini tari apa? Ini karya ujian senior juga, Pak. Ini tari kreasi dari Jaipong. Nah, Oh, jadi kan ini udah Jaipong jaipong. iya, heeh. Tapi Jadi heeh, apakah ada jaipong di Minang? nggak ada Nggak ada. nggak ada Oke, nggak ini ada. kan Jawa berarti ya. Iya iya. Oke. Nah, ini silahkan.
Ini ini Suntiang. suntiang rendah gitu kalau tidak salah ya saya Pak. Ini kan dia Ah, kecil itu. bukan untuk menikah ini. Enggak. Oh, berarti suntiang itu juga ada beberapa macam ya? Iya, banyak modelnya Oh, Pak. oke. Nah, kalau kostumnya? Kostumnya ini juga dikreasikan. Nah, tergantung kreativitas dari yang punya kostum mau mengkreasikannya seperti apa gitu. Oke. Sentiang Suntiang kete ketek ya. namanya. Ya, sentiang kete namanya. Iya betul. Nah, ini Ini silakan. balengge. Ini sutiang balengge namanya Pak. Oke. Apa spesialnya di sini? Sutiang balengge salah saya Pak. Ini tikulua balengge namanya. Kalau kan yang tadi kan saya pakainya kan satu. Ya. Jadi kan ini dua tumpuk. Iya, dua tingkat gitu. Jadi Dua tingkat. balengge itu tingkat ditimpa gitu lagi. Ya. Oke. Nah, apakah ini hanya ada di satu kabupaten atau bagaimana? Ada di salah satu tempat yang menggunakan tanduk ini Pak. Tikul tanduk Oke. ini. Tetapi suntiang yang dua tingkat ini bukan suntiang namanya tikulua Pak. Oh, tikulua. Oke. Iya. Oke. Apa bedanya dengan suntiang? Kalau suntiang tadi itu kan bahannya kan seperti besi. Oh, oke. Kalau ini kan kain. Oke. Nah, ini beda lagi dengan tandua ya. Tandua sama seperti Sama. tadi, cuman ini lebih besar kapasitasnya. Oke. Nah, ini apakah model atau acara khusus atau apa ya? Saya ini untuk kebutuhan acara pernikahan aja, Pak. Oke. Jadi tapi tidak setiap acara pernikahan dua tumpuk kan, dua tingkat kan? Tergantung kesepakatan bersama sih Pak. Kalau misalnya kami punya ciri khas nih, pakainya tikuluk tanduk yang berlengge ini. Jadi setiap ada acara pakai itu terus gitu loh. Oke. Kalau enggak ya ganti gitu. Oke. Sekarang kostumnya ini. Iya, kostumnya. Kostumnya sama. Tetapi ini di sini ada selendang. Apakah setiap kostum ada selendangnya atau bagaimana? Iya, songket ya, selendang songket. Iya. Mayoritas sih ada Pak, biasanya sih ada gitu. Tapi tergantung lagi kalau yang punya kostum mencukupi atau tidak gitu. Oke. Jadi ini variasi juga ya? Iya betul. Oke. Tapi mungkin saya tanya kepada Bu Kusmawati, mungkin Bu Kusmawati, apakah ada perbedaan yang memakai selendang ini? Apakah kalau di acara adat, apakah ada perbedaan di jabatan dan sebagainya, Bu? Kalau selendangnya pada umumnya dia segitiga di depan, Pak. Segitiga di depan. Pada umumnya. Jadi kalau udah selendangnya di samping itu udah kreasi ya. Kreasi. Oke. Nah, apakah selendang itu juga menunjukkan jabatan atau apa, Bu? Nah, kalau ini apa? Beda-beda model tutup kepala. Iya itu tadi. Ini kan sama seperti yang topi Solo. Itu kan yang saya pakai dari ujungnya baju ungu ya, Pak. Sorry, keputus lagi. Ada telepon masuk. Iya. Yang mana tadi? Yang saya pakai ini, yang dari pakai baju ungu ya, yang di tepi sekali. Iya, itu kan kepala Solo, tapi sudah dikreasikan pakai kain gitu loh. Pakai rempel-rempel yang lain. Itu kan sebenarnya tuh buat di pinggang. Nah, jadi dikreasikan lagi. Nah, ini suntiang tadi. Kalau ini suntiang? Iya. Nah, yang sebelahnya lagi utamanya suntiang taram. Oh. Nah, ini apa? Beda kabupaten? Beda kabupaten. Kalau nggak salah saya ini untuk di Agam saya, Pak. Ini untuk di Agam. Kalau ini? Tidak. Yang di daerah ini kan yang saya pakai ini kan daerah Solo, yang dari baju ungu. Iya.
Yang ini kan umum ya. Ini pada umumnya semua orang pakai kalau untuk acara pernikahan, tergantung minatnya masing-masing. Dan yang teman saya ini juga namanya itu daerah dari Kabupaten Agam, Ini ya? Suntiang Taram, ya. Oh, wow. Kalau ini Itu ya umum sih Pak. Itu umum. yang teman saya sih udah kreasi juga gitu loh. Oh, ini? Nah sama seperti teman saya tadi yang di sebelahnya. Oke, berarti Oke. oke. Ya, 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 ya. Nah, kalau laki juga Enggak sih, memakai kalau laki-laki sih tidak terlalu banyak kreasi sih Pak. oh gitu. Tetap Oke. pakai desta di kepala itu kan namanya deta. Hmm. Topi Nah, untuk ini adalah acara pernikahan, betul ya? bukan, ini kami penyambutan menteri untuk MTQ nasional waktu itu Pak. Oh, oke. Iya. Nah, apa yang dibawa di dalam sini? Itu nah kalau yang di tengah-tengah itu biasanya sirih. Ya. Untuk diberikan kepada tamu ya Pak. Aha. Kalau yang di samping? Kalau di samping itu namanya eh apa ya? Penari dulang. Oh. Itu namanya dulang. Kalau di Padang itu cuman sekedar simbolis aja. Bahwasanya untuk arak-arakan di situ tuh ada namanya dulang. Tapi sebenarnya isinya sih nggak ada Pak. Gitu. Oh, isinya nggak ada. Tapi Nggak mestinya ada. dulunya ada tuh. Ada, kalau nggak salah sih ada gitu Pak. Seperti makanan kali kalau di zaman dulu gitu. Oke. Nah, kalau ini apa? Ini sudah kreasi juga ini Pak. Oh, kreasi. Iya. Kreasi Melayu gitu. Kalau ini? Nah, ini suntiang tadi. Suntiang umumnya, tapi yang saya pakai ini kan tidak untuk pernikahan, tidak untuk diperuntukkan anak daro. Cara nonya Ya, isinya sirih. ya carano tadi itu yang dipegang teman-teman saya yang di tengah-tengah tadi Pak, itu namanya carano. Oke. Iya. Nah, ini? Ya sama, kostumnya sama. Itu saya jadi penari dulang itu. Kepalanya kepala Solo. Oh. Cuman kan ini untuk penyambutan apa? Iya, ini penyambutan menteri kementerian di kampus itu, Pak. Oke. Pokoknya tamu dari luar datang ke kampus waktu itu. Iya. Oh. Dan sebelum saya mengakhiri yang ini, dan kain yang dipakai ini tenun? Enggak. Itu songket biasa itu, Pak. Karena bahan tenun itu mahal, Pak. Oke. Jadi tidak semua orang bisa sembarangan pakai ya. Lumayan mahal itu kalau untuk satu meter kain tenun itu. Ada memang, tapi untuk kebutuhan khusus juga, Pak. Sampai berapa kalau tenun? Wah, kalau itu saya kurang tahu, cuman memang harganya memang agak mahal sedikit daripada kain-kain songket seperti biasa. Oke. Nah, kalau ini? Nah, itu baju kreasi sih, Pak. Sama kayak tadi yang kepala Solo, itu topi Solo, tapi saya kreasiin lagi dengan bahan-bahan baru gitu loh. Oke. Ya. Nah, itu yang seperti Ibu Kusmawati bilang. Satu kain songket atau berapa? Sekitaran itu. 3-5 juta. Oke. Silakan. Nah, yang saya pakai ini mungkin sekitaran itu songketnya. Oh, oke. Nah, ini acara apa? Nah, ini untuk saya nyambut Menteri Agama di Sawalunto, lah salah Pak. Itu acara MTQ nasional keberapa ya? Di Sawalunto itu. Jadi kami pakai kostum ini kan kostumnya kostumnya Bundo Kanduang. Oh, oke. Dan apakah ini benar membawa nasi kuning itu? Lah iya, saya itu berat 3 kilo itu Pak. Itu memang piring kaca. Ya. Piring kaca dan di atas itu ada nasi kuning. Iya.
Ya itu nasi kuning yang ditusuk-tusuk pakai apa namanya ya, kembang-kembang kertas. Ya, Itu bukan kembang sih, itu plastik. oke. Nah, Dan sebetulnya ini untuk ritual apa atau acara apa? ini seperti penyambutan. Nah, yang kami bawakan itu beras kuning, Pak. Jadi nanti pas setelah disambut dengan silat dan tari galombang, kami yang di belakang ini menyiram dengan beras kuning tadi gitu loh. Oh, oke. Berarti ini bukan nasi ya, tapi Tidak. beras ya. Beras Oh, kuning ya. kalau yang di atas memang nasi, Pak. Oh, gitu. Iya, yang kami pegang itu beras. Oh, oke. Nah, apa yang Anda lakukan setelah selesai upacara, nasinya diapakan? Nanti nasinya kami taruh dihidangkan di depan meja para undangan tadi gitu loh, para tamu undangan kami tadi. Oh, oke. Oke, saya kembali ke Bu Kusmawati. Bu, apakah selendang itu berarti sesuatu, Bu? Untuk jabatan atau menyimbolkan jabatan atau bagaimana, Bu? Kalau selendang gundokan doang yang tadi dipakai itu, Pak, Ya, yang pakai isi nasi kuning di atas itu emang prestis, Pak. Oh, oke. Nah, jadi kayak kita pakai untuk orang-orang keturunan darah biru gitu. Oke. Itu memang harganya mahal. Oh, dan hanya keturunan darah biru yang boleh memakai itu. Biasanya seperti itu. Tapi saat ini kan banyak orang yang punya duit kan bisa belilah. Iya. Zaman dulu juga, Pak, karena kan banyak kerajaan Jawa yang datang ke Sumatera ya. Nah, jadi kalau orang Sumatera pada zaman dulu, kalau dia bisa pakai batik, itu rasanya dia jadi orang kaya lah gitu. Oh, Karena kan banyak raja-raja Jawa yang di sana yang pakai batik, pakai nuansa batik lah. Jadi rakyat yang bisa beli batik itu berarti memang orang kaya lah ibaratnya. Sampai saat ini pun begitu di pasar-pasar kan. Mereka begitu, jadi banyak yang jual batik. Kenapa jual batik? Itu sejarahnya seperti itu. Pasar-pasar tradisional di Sumatera Barat ya, terutama di daerah Bukit Tinggi yang sering saya datengin seperti itu. Celana-celana yang dari batik tuh, celana-celana panjang itu yang dari batik, semuanya dari batik kan. Dulu asalnya memang dari raja-raja Jawa dan para pegawainya yang pakai batik, jadi mereka yang ikutan pakai batik gitu. Ceritanya seperti itu asalnya dulu. Bu, berarti motif-motif kain tersebut pasti ada arti-artinya juga, toh, Bu, seperti batik ya, Bu ya? Kalau songket itu dia punya ciri sendiri dari penenunnya ya, atau kita bisa request kayak waktu itu anak saya nikah kan, pesan khusus dari Pandai Sike kainnya itu. Jadi saya minta motif sendiri disesuaikan sama warna baju dan bordir bajunya. Itu pesanan khusus waktu itu. Ya. Dan dia memang lama waktu itu sampai 3 bulan baru jadi. Karena kan mungkin tergantung moodnya ya yang nenun ya. Ya. Tapi untuk khusus darah biru juga ada motif-motif tertentu juga ya, Bu ya? Ada Pak, ada. Dari segi bentuk lurus kotak-kotak itu ada semua. Ada. Kalau kita bisa lihat di rumah apa? Rumah gadang, Bu. Rumah gadang yang di Gundokan Dom di mana? Iya. Nah, itu kan banyak tuh. Di Sangka ya, Bu ya. Salah satunya kan, Batu Sangkar. Di mana sih sebelumnya di Batu Sangkar dia di mana ya? Yang ada rumah gada gede itu lupa saya namanya. Iya, di Batu Sangkar itu. Itu kan tempat kerajaan aduh lupa. Kan? Nah, itu tuh banyak songket-songket yang banyak artinya itu saya pernah nanya-nanya soalnya di situ. Iya. Oke. Ini gambar ini artinya apa? Gambar ini artinya apa? Ada di sana. Ada orang yang khusus nyeritain. Setiap ukir-ukiran itu punya arti masing-masing ya, Bu ya. Iya. Yang di rumah gadang di Sumatera Barat, di Anjungan juga kan
Iya, Itu betul, ada iya. artinya semua tuh ukirannya. Bukan Heeh, sekedar Hmm. asal ngukir, sama kayak di heeh, Jawa orang gitu ya. heeh. Kalau Oke, kita bikin oke. kita Ramayana itu kan pasti dari bawah sampai atas tuh tiangnya di Soko gurunya di Taman Mini kan juga ada tuh kita Iya, Ramayana iya. di tengah-tengah tuh pas mau kayak gitu. Wow, wow. Ini Minang ini satu budaya, satu peradaban yang spesial juga ini perlu di-riset ini, Bu. Iya, tapi Iya. baju di daerahnya bagus-bagus, Pak. Dari setiap Oh, kabupaten tuh bagus-bagus sekali, luar biasa. iya, iya, iya. Baju-baju daerahnya Bapak bagus-bagus semua. Bapak mesti ke sini, Pak. Bapak harus tur ke Iya. Sumbar sekali-sekali Mhm. gitu. Tapi itu Nggak cukup. memang asalnya dari kegiatan sehari-hari, Pak, kayak apa, topi yang Padang Mage itu. Iya, Jadi iya, kayak iya. orang, ibu-ibu zaman dulu tuh pergi ke masjid kan, Iya. sarungnya tuh diikat di kepalanya dia. Oh, oke. Jadi dikebawahin dulu kayak kayak orang mau keramas, handuk kalau pakai handuk kan keramas, Iya. diuntal-untal gitu kan, dibalikin ke belakang. Iya. Nah, itu akhirnya dipermanis menjadi salah satu, kostum dari Padang Mage. Oh, Asalnya dari wow. situ dulu, asalnya seperti itu. Wow, wow. Mhm. Oke. Terima kasih Bu Kusmawati. Terima Iya. kasih Uni Husna untuk Sama-sama, waktunya. Pak. Salam Sama-sama. Uni, salam. Salam Ibu, salam kenal. Oke. Iya. Bu Kusmawati kalau mau lanjut terus Bu, nanti habis ini Pak Cuk FK. Oke, terima kasih Uni Husna untuk Tinggalnya ya, Jakarta. Iya, Pak. ya Uni Jakarta. di Jakarta tinggalnya. Sutradaranya. Oh, siapa? Uninya di Jakarta, si Uni di Jakarta. Jambi dia. Saya lagi di Jambi, Bu. Oh, lagi di Jambi. Tapi dalam bulan akhir bulan atau awal September saya rencana mau ke Jakarta. Oh, ketemuan aja. Ya, bener Bu. Kemarin saya baru nulis tari piring. Ya. Saya baru nulis di majalah saya tentang tari piring. Perbedaan Iya. dari tari piring di 3 koreografer. Iya. Ben Nawardi, Ibu Sofiani, sama Eeng Koti. Oh. Nanti saya kirimin deh ininya, majalahnya. Baik, Bu, baik, Bu. Tulisan saya, ntar saya kirim majalahnya. Baik, Bu. Dia terbitnya akhir bulan ini, Agustus. Siap. Ya. Ya. Terima kasih Uni untuk waktunya. Oh, iya. Terima Ya, kasih makasih juga, Mas. Pak. Salam. Terima kasih juga Pak kesempatannya Ya, sudah dikasih. selamat malam. Salam.